Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian sebuah produk dari Advance, yaitu Smart TV dari Advance dengan tipe ADV4201A frameless. Nah, kita ketahui saat ini banyak sekali televisi yang berukuran 40 in banyak beredar di pasaran dengan harga yang cukup menggiurkan, teman-teman sekalian. Rata-rata sekarang sudah ada yang di bawah 3 juta rupiah. Nah, untuk itu bagaimanakah kualitas, kemudian bagaimanakah fitur-fitur yang ada? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dukung terus channel ini. Sukses sehat selalu dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, saat ini sudah banyak sekali ya Smart TV yang berukuran besar 40 sampai 43 inch yang banyak beredar di pasaran dengan harga di bawah 3 juta rupiah. Sama halnya dengan televisi ini dengan ukuran LED 42 inch yang sudah dilengkapi dengan fitur Smart TV. Dan TV ini adalah solusi sempurna bagi para penggemar hiburan di rumah. Untuk mengetahui lebih jauh terhadap fitur dan kualitas Smart TV ini, ada baiknya kita ulas lebih dalam agar rasa penasaran teman-teman sekalian, terutama yang sedang mencari TV ukuran besar di bawah 3 juta rupiah. Nah, setelah saya searching ya di marketplace, akhirnya saya mencoba memilih Advance dengan pertimbangan produk ini baru dikeluarkan. Dan dari sisi harga sangat bersaing dari kompetitor di kelasnya. Selain itu, produk Advance adalah brand lokal Indonesia, jadi kita harusnya bangga dong ya. Untuk itu biar tidak penasaran, mari kita ulas produk ini lebih dalam. Nah, dari sisi kemasan boxnya seperti biasa Advance cukup rapih ya, ditambah dengan penjelasan fitur-fiturnya di dalam penjelasan di kotaknya. Kemudian langsung saja mari kita buka isinya. Nah, di dalamnya itu disediakan kaki-kaki yang terbuat dari plastik yang cukup padat ya teman-teman ya, ada sepasang. Kemudian unitnya kita keluarkan dulu pelan-pelan. Kemudian dari unitnya tadi, di bawahnya itu ada kartu garansi ya, buku panduan, kemudian ada remote dan baterai ukuran A3 sepasang. Jadi sudah ada ya baterainya, jadi tinggal dipasang saja di dalam remote. Setelah terpasang dengan kokoh, mari kita cek detailnya. Pertama, setelah dilihat tampilan secara fisik, dengan ukuran 42 inch ternyata hampir tidak jauh berbeda dengan ukuran 43 inch yang sudah banyak beredar di pasaran. Kemudian ini sudah frameless yang menjadi kelebihan andalan dari Smart TV ini, menambah nilai elegan tampilannya. Untuk itu mari kita cek di bagian belakangnya ya. Dari fasilitasnya disediakan 3 input HDMI, kemudian ada 2 USB versi 2.0. Kemudian ini digunakan juga untuk multimedia ya teman-teman ya. Jadi kalau ada flash disk bisa digunakan di USB ini. Kemudian ada input coax ya, ini untuk audio. Kemudian di bawahnya lagi ternyata ada input antena ya, RF ya, untuk siaran TV digital dan analog. Jadi ada 2 fungsi di sini teman-teman sekalian. Kemudian ada input video RCA ya, audio video RCA. Kemudian ada input RJ45 untuk jaringan internet. Kemudian ada out audio untuk headphone yang bisa kita manfaatkan juga untuk speaker eksternal. Nah, kemudian di belakangnya juga disediakan ada 4 lubang baut ya untuk frame ya, yang bisa ditempel di dinding. Jadi ini untuk bagi teman-teman yang ingin memasang TV di dinding ya. Jadi masih ada 4 baut yang kita gunakan, tapi perlu menambah frame ya, frame khusus untuk bisa mengkaitkan televisi ini di dinding. Nah, ini perlu dikerjakan sendiri nih teman-teman, atau menggunakan jasa tukang. Nah, kemudian mari kita sekarang nyalakan TV ini. Sekilas di awal kita perlu setting-setting dulu ya, dengan langkah-langkah yang saya pikir ini
amat mudah. Kemudian jangan lupa mengkoneksikan WiFi kita agar terhubung ke internet, sehingga Smart TV ini akan semakin optimal untuk digunakan. Setelah selesai, saya penasaran nih apakah fitur Bluetooth-nya disediakan di TV ini. Karena dari kotak kemasan maupun spek di panduan itu tidak menyebutkan ada fasilitas Bluetooth. Nah, padahal cukup penting sekali ya untuk memudahkan mengkoneksikan dengan perangkat audio yang sudah memiliki fitur Bluetooth untuk di era saat ini. Sebagai catatan, ini untuk perhatian kita semua teman-teman sekalian, bahwa tidak semua Smart TV di bawah 3 jutaan itu menyediakan loh untuk Bluetooth. Jadi perlu teliti dan hati-hati, jangan sampai kita kecewa ya. Nah, setelah mencek fitur Bluetooth, ternyata saya cek sudah disediakan. Nah, saya sangat senang sekali ya, karena menurut informasi toko di penjualan di Play Store, jadi karena tidak ada informasi yang cukup detail ya, jadi saya menanyakan ke toko penjualnya, ternyata Bluetooth-nya sudah disediakan katanya, dan versinya 5.0, walaupun tidak ada penjelasan di kotak maupun di buku panduannya. Jadi lumayan lah. Jadi saya langsung saja mencobanya dan berhasil terkoneksi dengan speaker Bluetooth saya. Nah, ini yang membuat saya agak lega ya teman-teman, karena ternyata Smart TV ini sudah ada Bluetooth-nya. Nah, kenapa saya menyukai fitur ini? Karena kita ketahui sebagus-bagusnya speaker internal TV tidak sebagus jika kita menggunakan speaker eksternal. Apalagi untuk mendengarkan musik, kemudian karaoke, bahkan akan lebih seru lagi jika kita sambil menonton film teman-teman. Jadi perlu speaker eksternal yang cukup lumayan ya, agar kita nyaman ya untuk bisa menyaksikan Smart TV ini dengan kualitas audio yang cukup mumpuni. Kemudian kita beralih ya ke fitur selanjutnya. Di tampilan awal saya melihat desain Android 11 dan 12 yang menjadi fitur andalan TV Smart ini ternyata tidak jauh berbeda dengan fitur yang ada di Android 11. Seperti sudah ada aplikasi standar ya, seperti Netflix, YouTube, dan lain-lain. Lalu saya coba masuk ke aplikasi video ya, dan Miu TV, ternyata masih ada film-film gratisan, ya lumayan lah. Jadi untuk fitur TV digital, selama saya mencoba, ternyata cukup mudah dan tidak ada kendala teman-teman. Selama sudah terpasang antenanya, kemudian kita cukup memilih menu di TV atau digital TV yang ada di Smart TV ini, lalu tinggal cari saluran secara otomatis. Lalu muncullah nanti siaran-siaran TV digital yang sudah mudah kita dapatkan dan gratis teman-teman sekalian. Kemudian untuk suara audio yang dihasilkan TV ini ternyata cukup keras ya teman-teman. Namun bagi saya masih kurang nyaman karena memang kurang bersih dan tidak terasa bassnya. Makanya mungkin saya sarankan untuk menggunakan speaker eksternal yang lebih bagus dan nyaman untuk didengarkan. Kemudian mari kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang sangat penting yang perlu saya sampaikan teman-teman sekalian. Untuk kelebihan, dengan desain frameless yang cukup elegan, televisi ini memberikan tampilan layar yang cukup memukau dengan sudut pandang yang lebih luas. Kemudian sistem operasi Android-nya sudah 12 ya, yang terpasang pada televisi ini, yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai aplikasi populer, sehingga tidak perlu lagi bergantung pada perangkat lain untuk menikmati konten favorit secara online. Anda dapat mengakses berbagai film, acara TV, video, musik, dan konten lainnya dengan mudah. Kemudian yang berikutnya adalah televisi ini juga memerlukan antena digital yang memungkinkan kita untuk menikmati siaran televisi lokal dengan kualitas gambar yang jernih. Kemudian kita tidak perlu repot memasang set-top box lagi, cukup memasang antena saja, antena digital, kemudian kita lakukan pencarian channel dengan menggunakan fasilitas yang ada. Kemudian tidak kalah pentingnya, televisi ini ternyata cukup efisien dengan membutuhkan listrik hanya 60 watt.
karena televisi ini layarnya sudah berbasis LED ya. Jadi sangat efisien dalam penggunaan listrik sehingga kita dapat menikmati hiburan tanpa khawatir dengan tagihan listrik yang mahal. Kemudian desain ini juga cocok untuk teman-teman yang peduli dengan lingkungan karena mengurangi jejak karbon secara signifikan. Nah, ini otomatis teman-teman sekalian. Nah, kemudian adalah deteksi resolusi secara otomatis. Nah, ini teman-teman sekalian, karena ini tidak bukan UHD ya, ultra high definition, sedikit gembira ya karena harga sekitar di bawah 3 juta itu cukup murah sekali. Ternyata setelah kita cek itu tidak 4K ya teman-teman ya, resolusinya hanya sebatas Full HD. Nah, ini saya agak sedikit kecewa karena tidak menyampaikan secara transparan nih dari advance ya, karena di sini mereka hanya menyebutkan resolusi secara otomatis. Kemudian berikutnya kelebihannya adalah respon waktunya sekitar 8 milisecond. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah betul ya, tapi karena ini speknya sudah tertulis di dalam kotaknya juga. Kemudian kita bisa mendapatkan fitur Bluetooth ya, Bluetooth 5.0. Kemudian ada input RX antena, ada 2 USB versi 2.0. Kemudian ada 3 HDMI, ada coax in, ada out untuk headset, untuk speaker ya. Kemudian ada audio video input, ada slot RJ45 dan WiFi tipe BGN untuk akses internet. Nah, ini sangat penting untuk disediakan karena Smart TV perlu ini teman-teman sekalian. Nah, kemudian dari sisi bahasa hanya tersedia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kemudian tadi listriknya hanya 60 watt, kemudian harganya ini ternyata di pasaran ya cukup relatif murah teman-teman dibandingkan pesaing-pesaing atau kompetitornya. Saat ini harganya di sekitar 2,7 jutaan teman-teman sekalian. Nah, kemudian apa saja kekurangannya? Nah, ini yang tadi saya perlu sampaikan juga teman-teman, tidak hanya kelebihan, tapi kekurangannya pun perlu kita kupas. Nah, untuk itu pertama yang saya temukan kekurangannya adalah tidak ada voice command atau perintah suara ya untuk kita gunakan melalui remote ya, karena kalau yang Smart TV yang bagus-bagus itu biasanya cukup pakai voice, kita bisa melakukan pencarian secara otomatis ya teman-teman. Dan fitur ini juga sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti ke depan advance tipe 42 inch ini bisa menyediakan fitur ini. Kemudian, nah ini yang saya kecewa karena saya pikir ini sudah 4K atau UHD ya, Ultra High Definition. Ternyata kualitas gambarnya hanya FHD, Full HD seperti TV-TV lainnya yang kompetitornya ya teman-teman ya, yang beredar di pasaran. Kemudian yang berikutnya suara audionya masih kurang nyaman ya. Kalau saya dengar memang keras, tapi ya kerasnya tidak enak didengar teman-teman sekalian. Jadi memang harus menggunakan speaker tambahan yang cukup mumpuni agar nanti kita menonton film, bahkan berkaraoke itu akan lebih nyaman, bahkan sambil mendengarkan musik pun agar suaranya lebih enak dinikmati teman-teman sekalian. Nah, kemudian saya merasakan ya untuk respon perpindahan menu aplikasi ini masih agak lambat ya, mengingat setelah saya cek memorinya hanya 1 GB dengan kapasitas penyimpanan 8 GB. Nah, ini mungkin perlu ditambah ya untuk memori. Jadi untuk kelancaran membuka aplikasi-aplikasinya akan lebih nyaman lagi. Nah, demikianlah teman-teman untuk video selanjutnya. Mungkin saya akan memberikan tutorial bagaimana menyambungkan Smart TV ini ke mixer, kemudian ke sound card, serta ke speaker aktif atau perangkat-perangkat lainnya untuk kebutuhan multimedia seperti mendengarkan musik, film, dan tentu saja karaoke. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Untuk video-video selanjutnya saya akan lebih mengupas bagaimana memaksimalkan TV Android ini untuk digunakan sebagai player karaoke yang akan kita hubungkan dengan mixer, sound card, bahkan ke sound system seperti speaker aktif ataupun dengan amplifier. Nah, mohon komen-komen teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.